Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar ma waqafat hujaju bi'arafat wa bihim yubahil mawla tabaraka wa ta'ala ahlal ardi was samawat wa yaqulu li malaikatihi unzuru ya malaikati ila ibadi qad atawni syu'san ghubran min kulli fajjin 'amiq qad anfaqu amwalan wa at'abu abdanan فوعزتي وجلالي لأهبن مسيئهم لمحسنهم ولأخرجنهم من الظلمات يوم ولدتهم أمهاتهم. الله أكبر ما وقفت حجاج بمزدلفة ومنها أخذوا الجمرات. الله أكبر ما قضى الحجاج مناسكهم وذكروا ربهم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها عادلا جبارا وملكا قادرا قهارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله عبده المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى بدر الدجى شمس الضحى نور الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم رسول الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وشفيع من في الدارين وزين المشرقين والمغربين وصاحب الجمعة والعيدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari pengorbanan, hari penebusan, hari raya yang agung. Ada seorang dari ahli kitab dari kaum Yahudi berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, ada ayat di kitabmu, demi Allah, seandainya diturunkan kepada kalangan umat kami Yahudi, pastilah kami menjadikan hari itu sebagai hari raya. Lalu Sayyidina Umar berkata, wa ayyu ayatin, dan ayat yang mana? Yahudi menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Lalu Sayyidina Umar berkata, kami telah mengetahui hari itu, hari di mana diturunkannya ayat tersebut, di hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahilham. Maka hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, hari Haji Akbar, haji yang agung, hari penyembelihan kurban, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dima, innaha lata'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqau minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, tanduknya, kukunya dan bulunya dan sesungguhnya darahnya benar-benar akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka berkurbanlah kalian dengan hati yang ikhlas dan lapang. Sesungguhnya ini peristiwa kurban mengingatkan kita pada peristiwa besar, yaitu ketika Khalilullah Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa tamu taslim melihat dalam mimpi bahwa ia menyembelih putranya, putra yang sangat ia cintai, yang merupakan belahan hatinya setelah Allah menganugerahkan kepadanya anak itu di usia tua, yang saat itu doanya, Rabbi habali minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Ketika Ismail telah sampai pada usia besar, sanggup berjalan bersama ayahnya, Sayyidina Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka ketika keduanya telah berserah diri tunduk kepada perintah Allah, dan Nabi Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah itu, sungguh mimpi itu hendak dilaksanakan, dan mimpi para nabi adalah benar, karena setan tidak dapat menguasai ruh-ruh yang mulia dan suci seperti para nabi. Lalu sang ayah Nabi Ibrahim pun melaksanakan apa yang ia lihat dalam mimpi, dan sang anak Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya pada pelipisnya untuk disembelih, ia membaringkannya dengan wajah melengkup agar tak melihat wajah anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saat itulah kabar gembira datang, pertolongan dari langit pun turun. Allah yang maha besar memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk segera turun menyelamatkan Ismail, sang anak yang akan disembelih. Maka kami tebus ia dengan sembelihan yang agung. Lalu Allah yang maha benar memanggilnya, "Ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna hadha lahuwal bala'ul mubin, wa fadainahu bidhibhin azim." Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau pernah merasakan letih atau kesulitan ketika turun dari langit?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, aku merasa letih dalam 4 peristiwa. Yang pertama, ketika Khalilullah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh musuh-musuhnya, saat itu aku berada di bawah arsy. Lalu Allah yang maha tinggi memerintahkanku dan berfirman, 'Wahai Jibril, tolong hambaku Ibrahim.' Aku pun segera turun dan menemukannya di antara langit dan bumi, masih di udara sebelum jatuh ke dalam api. Aku Jibril berkata kepada Rasulullah, 'Apakah engkau membutuhkan sesuatu dariku?' Rasulullah bertutur, 'Jika kepada dirimu maka tidak. Amma ilallah ilmuhu bihali yugnihi an su'ali.' Namun jika kepada Allah, maka pengetahuannya tentang kondisiku sudah cukup tanpa perlu diminta." Dari ungkapan ini, Sayyidina Nabi Ibrahim mengajar kita puncak tawakal, penyerahan total kepada Allah, zuhud, meninggalkan kebergantungan pada makhluk, dan ma'rifah, pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla.
tidak bergantung pada makhluk dan tidak menuntut dari Khalik, akan tetapi yakin bahwa ilmunya, rahmatnya, dan qadarnya mencukupi segalanya. Adapun tempat kedua adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memegang pisau di tangannya dan meletakkan pisau di leher Ismail, maka Allah yang maha tinggi berfirman, "Wahai Jibril, tolonglah hambaku Ismail." Jibril menjawab, "Aku mendekatinya secepat kilat dan membalikan pisau di tangan Ibrahim." Adapun tempat ketiga ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur, Allah yang maha tinggi memerintahkan aku untuk menyelamatkannya. Aku pun mendekatinya sebelum ia mencapai dasar sumur. Lalu aku membawa sebuah batu meletakkannya sebagai tempat duduk untuknya. Dan peristiwa yang keempat adalah ketika orang-orang kafir menyakiti engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka melukai wajahmu yang mulia, menumpahkan darahmu yang suci, serta mematahkan gigi gerahammu pada hari perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku seraya berfirman, "Ya Jibril, adrik habibi Muhammada, fa wa'izzati wa jalali, law tarakta qatratan wahidatan min damihi tasilu ilal ard, ma anbattu fiha nabatan wala syajaran." Qala fa asra'tu wa qabattu damaka bikaffayya ya Rasulullah wa alqaituhu fil hawa. Wahai Jibril, segeralah bantu kekasihku Muhammad demi kemuliaan dan keagunganku. Seandainya setetes saja dari darahnya jatuh ke bumi, niscaya aku tidak akan menumbuhkan tanaman ataupun pepohonan di atasnya selama-lamanya. Maka aku pun segera turun dan menampung darah suci itu dengan kedua telapak tanganku, wahai Rasulullah. Kemudian aku hembuskan ke udara sebagaimana yang diperintahkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim dan pelajaran dari Sayyidina Jibril mengajarkan kita makna pengorbanan dan keikhlasan dalam berjuang. Maka dari itu pada hari yang mulia ini diisyaratkan ibadah kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, menyenangkan hati kaum fakir dan miskin, serta mewujudkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ibadah kurban ini merupakan syiar Islam yang agung dan akan senantiasa dijaga keberlangsungannya hingga Allah mewariskan bumi dan seluruh isinya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi ta'ala bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى الجنة الخلد. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب عالم الغيب والشهادة ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة
اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفينا لنا صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.